Halo guys, kembali lagi bersama gua. Di video kali ini gua bakal nyeritain alur cerita anime Classroom of the Elite. Penasaran dengan ceritanya? Ini dia pembahasannya. Tetapi sebelum itu jangan lupa pencet tombol subscribe agar tidak ketinggalan info-info menarik dari channel ini. Film ini diawali dengan diperlihatkannya sebuah bis yang di dalamnya terdapat banyak penumpang. Oke, gua kasih tahu dulu nama-nama orang yang ada di dalam bis, yaitu Kushida Kikyo, Koenji, Horikita Suzune, dan Ayano Koji Kiyotaka si MC. Ayano Koji masuk ke SMA Elite Bina Lanjutan Metropolitan Tokyo, yaitu sekolah yang lulusannya 100% akan diterima kuliah maupun kerja. Di sana ketua OSIS yang bernama Manabu Horikita, yang juga kakaknya Horikita Suzune, menyampaikan pidato untuk menyambut siswa baru. Ayano Koji pun dimasukkan ke kelas D. Di dalam kelas, seorang laki-laki yang bernama Yosuke Hirata menyarankan teman-temannya untuk memperkenalkan diri, agar bisa mengenal satu sama lain. Lalu Ayano Koji memperkenalkan dirinya dengan ekspresi yang seakan bosan untuk hidup. Singkat cerita, wali kelas D yang bernama Sabashira Sae datang. Lalu ia membagikan buku tata tertib yang berisi kalau semua murid akan tinggal di asrama ini, dan izin untuk meninggalkan kampus dan menghubungi dunia luar akan dibatasi. Dan untuk berbelanja tidak akan menggunakan uang, melainkan menggunakan poin. Singkat cerita, saat sedang berbelanja, Ayano Koji bertemu dengan Horikita dan berkenalan dengannya. Di luar toko, teman sekelasnya Ayano Koji yang bernama Sudo cekcok dengan senior di sana. Ayano Koji melihat sebuah CCTV. Saat ingin pergi ke kantin, Ayano Koji bertemu dengan Kushida. Kushida meminta bantuan kepada Ayano Koji agar ia bisa berteman dengan Horikita. Singkat cerita, Ayano Koji meminta Horikita untuk menemaninya sepulang sekolah. Di sana Kushida menyapa Horikita yang merupakan sebuah rencananya. Tetapi Horikita sudah tahu kalau Ayano Koji dan Kushida sedang berpura-pura. Singkat cerita, di dalam kelas para siswa kebingungan karena belum mendapatkan poin meskipun sudah berganti. Lalu Sabashira Sensei memberitahukan kalau poin yang diterima kelas D bulan ini adalah 0. Sabashira Sensei berkata kalau mereka bisa naik ke kelas C kalau poin mereka lebih tinggi daripada kelas C, dan kelas C akan diturunkan ke kelas D. Di sebuah ruangan, Manabu mengucapkan selamat kepada Sakayanagi dan Katsuragi dari kelas A karena telah mendapatkan 140 poin dalam sebulan, dan bertanya sudah sejauh mana mereka tahu soal sistem S. Singkat cerita, Ayano Koji dan Horikita sedang makan di kantin, lalu memberitahu kalau Hirata dan anak-anak yang lainnya membentuk kelompok belajar untuk persiapan ulangan berikutnya. Tetapi ada 3 orang yang menolak ajakan Hirata, yaitu Sudo, Yamauchi, dan Ike. Lalu Horikita meminta Ayano Koji untuk mengajak mereka bertiga ke dalam kelompok belajarnya dan memberikan nomor HP dan alamatnya. Lalu Ayano Koji meminta bantuan kepada Kushida. Kushida pun menyetujuinya dengan syarat dia juga akan ikut ke dalam kelompok belajar itu dan memberikan nomor HP-nya kepada Ayano Koji. Singkat cerita, mereka berenam sudah berkumpul, tetapi Sudo dan Horikita malah bertengkar. Mereka semua pun pulang. Saat sedang rebahan di kasur, tiba-tiba Ayano Koji ingin membeli sesuatu. Di jalan, Ayano Koji melihat Horikita sedang berbicara dengan Manabu. Lalu Manabu yang berniat memukul Horikita karena dianggap mempermalukannya karena ditempatkan di kelas D dihalangi oleh Ayano Koji. Sontak Manabu menyerang Ayano Koji, tetapi dengan refleks Ayano Koji menghindarinya. Manabu pun terkejut melihat kekuatan Ayano Koji. Lalu Manabu memberitahukan kalau ada siswa baru yang mendapat nilai 50 di semua mata pelajaran di ujian masuk, dan mengira kalau itu disengaja. Tetapi Ayano Koji berkata kalau itu cuma kebetulan. Lalu Manabu pun pergi dari sana. Singkat cerita, dalam keadaan yang cuma dipenuhi keputusasaan, tiba-tiba kelas D mendapat nilai tinggi di semua mata pelajaran.
Lalu flashback saat 3 hari sebelum ujian diperlihatkan. Saat sedang berjalan-jalan, Ayano Koji melihat Sudo yang sedang emosi kepada Ryuen dan teman-temannya, tetapi dihentikan oleh Ichinose. Lalu Ryuen dan teman-temannya pun pergi. Kemudian di 2 hari sebelumnya, Ayano Koji mengajak Kushida untuk melakukan sebuah rencana. Ayano Koji dan Kushida menemui senior mereka yang juga berasal dari kelas D. Lalu Ayano Koji menanyakan apakah dia punya soal tengah semester pertama dari 2 tahun lalu. Lalu si senior pun menjawab kalau Ayano Koji berani membayarnya berapa. Ayano Koji pun memberikan penawaran sebesar 10.000 poin, tetapi si senior meminta 30.000 poin. Tetapi Ayano Koji berkata kalau itu mustahil. Lalu si senior pun menolak perjanjian tersebut. Tetapi pada akhirnya mereka sepakat dengan penawaran 15.000 poin. Ternyata Ayano Koji melakukan ini untuk sebagai jaminan agar Sudo dan yang lainnya tidak dikeluarkan. Lalu Ayano Koji meminta tolong kepada Kushida untuk memberitahukan kalau Kushida lah yang mendapatkan soal itu. Lalu sehari sebelum ujian, Kushida membagikan soal itu. Semua murid pun menerimanya kecuali Koenji. Sabashira Sensei pun terkesan, tetapi Sudo tetap mendapatkan nilai merah dan Sudo pun akan dikeluarkan. Dan Sabashira Sensei menyuruh Sudo untuk datang ke ruang guru sepulang sekolah. Singkat cerita, Ayano Koji menemui Sabashira Sensei di atap sekolah. Lalu Ayano Koji meminta Sabashira Sensei untuk menjual 1 poin untuk nilai ujian bahasa Inggris Sudo. Tetapi Sabashira Sensei menawarkan harga 100.000 poin. Tetapi dari belakang Horikita muncul dan berkata kalau dia akan membayarnya juga. Singkat cerita, anak-anak kelas D melakukan pesta di kamar Ayano Koji karena Sudo tidak jadi dikeluarkan. Lalu saat semuanya bubar, ponsel Kushida ternyata tertinggal. Ayano Koji pun berniat untuk mengembalikannya. Saat keluar dari kamar, Ayano Koji keheranan karena Kushida malah turun ke lantai karena asrama putri ada di lantai atas. Ayano Koji yang melihat Kushida pun mengikutinya. Ayano Koji terkejut mendengar Kushida yang mengatakan kalau dia membenci Horikita. Kushida pun berhenti mengoceh karena mendengar suara nada drink ponsel yang dibawa Ayano Koji. Lalu Ayano Koji pun menunjukkan dirinya. Lalu Kushida mengancam Ayano Koji untuk tidak memberitahukan hal ini kepada orang lain. Dan jika Ayano Koji membocorkannya, Kushida akan bilang kalau Ayano Koji berusaha untuk memerkosanya. Lalu Kushida menembakkan tangannya Ayano Koji ke dadanya supaya sidik jari Ayano Koji menempel. Singkat cerita, pembagian poin untuk kelas 1 ditunda. Lalu Ayano Koji mendapat SMS dari Ichinose, lalu bergegas untuk menemuinya. Ichinose mengira dirinya akan ditembak oleh seseorang. Ichinose pun ingin menolaknya, tetapi Ichinose tidak tahu caranya. Oleh karena itu, Ichinose meminta Ayano Koji untuk berpura-pura menjadi pacarnya. Lalu tidak berselang lama, Chihiro pun datang. Chihiro pun mengira kalau Ayano Koji berpacaran dengan Ichinose, tetapi Ayano Koji berkata kalau mereka cuma berteman. Lalu Ayano Koji pun pergi dari sana. Singkat cerita, tiba-tiba klub basket dari kelas C mengajukan keluhan terhadap Sudo melalui pihak sekolah bahwa Sudo menyerang dan melukai mereka. Tetapi Sudo berkata kalau mereka cari gara-gara karena iri kepadanya yang masuk ke dalam. Tetapi tetap saja tidak ada buktinya. Lalu seminggu lagi akan diadakan pembicaraan antara kelas C dan perwakilan dari OSIS. Singkat cerita, Ichinose dan Kanjaki membantu Ayano Koji untuk mengatasi masalah Sudo dengan menempelkan poster di papan pengumuman kelas. Lalu ada info kalau Ishizaki adalah salah satu dari 3 orang yang berkelahi dengan Sudo. Kanjaki pun keheranan karena Sudo bisa mengalahkan mereka tanpa terluka sedikit pun. Singkat cerita, Horikita datang ke kamar Ayano Koji, tetapi tidak masuk karena ada Kushida. Memberitahukan kepada Ayano Koji bahwa ada seorang saksi tentang masalah Sudo, yaitu Sakura dari kelas D, orang yang sekelas dengan mereka. Di keesokan harinya, Kushida menanyakan sesuatu tentang masalah Sudo kepada Sakura. Sakura yang menolak pun berusaha kabur, tetapi Kushida menarik tangannya.
Alhasil Sakura pun terjatuh dan kamera yang dibawanya rusak. Kushida pun meminta maaf, tetapi Sakura malah pergi dan meninggalkannya karena tidak ingin terlibat dalam masalah itu. Oke guys, itu aja alur cerita anime Classroom of the Elite dari gua. Semoga bisa menghibur, jangan lupa tinggalkan kritik dan saran di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di video part selanjutnya.